Baik, saya mulai lagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta dari workshop untuk acara hari ketiga di ulang tahun AP3I. Adapun pembicara kali ini adalah Bapak Insinyur Abdul Muiz yang diwakili oleh Bapak Andias. Adapun materinya bisa saya bacakan. Yang pertama, pointernya ada rencana proyek strategis nasional untuk konstruksi tahun 2025-2030, kemudian peran asosiasi rantai pasok jasa konstruksi, kemudian yang ketiga isu penggunaan sistem modular, ya volumetric istilahnya ya, kemudian standar SKKNI untuk industri beton plat cetak dan plat tegang, dan regulasi pengusulan SKKNI baru. Adapun pembicaranya sekarang adalah Pak Andias sebagai pembina Desa Konstruksi Alimadya. Kalau Pak Andias ini dengan saya sudah sering sekali, beliau selalu dengan Pak Niko ya, di Bina Konstruksi. Alhamdulillah pasti beliaunya sudah banyak ilmu yang bisa kita serap ya. Daging semua nih kayaknya Pak Andias nih. Waktu kami berikan kepada Pak Andias, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Ya, itu penting tuh, dua hal yang penting ya. Kita sehat belum tentu bahagia, kita bahagia belum tentu sehat. Nah, kalau dua-duanya itu udah ada, dia mudah-mudahan di hari Jumat ini Pak Dudung ya. Tadi kalau diinformasikan nih kayaknya kita ini Pak, sopir tembak semua nih Pak. Ya, saya baru sampai kantor, disposisi turun, balik lagi langsung ke sini. Saya mikir, wah 9.30 ngejar nggak ya? 14 terus, alhamdulillah dimudahkan. Cuma di sini tadi Pak, mau parkir nggak bisa. Saya bilang nih kenapa? Diarahin ke belakang sana, muter sekali, tawaf sekali, udah sampai belakang disuruh ke depan. Ini gimana ini? Bapak eksibitor bukan katanya. Loh, saya mau ke dalam, maksudnya mau hadir peserta. Akhirnya lewat belakang Pak. Belakang disuruh muter lagi ke depan. 2 kali Pak, muter 2 kali. Saya telepon Mas Ade, ini gimana Mas Ade? Kalau peserta semua ini pada pulang, eksibitor kan nggak ada yang datang, ya kan? Alhamdulillah Pak, pas mau disuruh mau puter ketiga kalinya Pak, ada mungkin ya itu bantuan tadi Pak, pertolongan dari mana ya, suruh masuk, udah dibuka akhirnya masuk. Ini gimana gitu, apa persaingan parkir atau gimana gitu ya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ya. Tapi mohon maaf Pak ya, salam dari Pak Dirjen ya. Pak Dirjen saat ini juga sedang ada rapim ya, biasa kami tiap pekan, dan Pak Direktur tadi meminta kami untuk menyampaikan. Alhamdulillah seri ya, kami ucapkan selamat ulang tahun dulu nih ke AP3I ya Pak ya, ke-11 ya Pak ya, ke-11. Jadi berarti kurang lebih ya 11 tahun saya juga mengawal nih Pak ya, karena saya ingat betul mulai dari IAPI terus pengurusan AP3I itu sama, itu kalau nggak salah pelantikannya dulu di gedung sebelah Heritage itu Pak, Cipta Karya ya, pertama kali. Saya ingat sekali karena memang betul mengawal dari dulu dengan Pak Hari Nugraha ya, lahirnya. Dan mulai dari sana kita mulai nyusun apa yang disebut dengan roadmap ya, roadmap. Nah, roadmap kemarin itu sebenarnya disampaikan oleh Pak Dudung dan Pak Hari Nugraha di kelas sebelah Pak ya. Saya tungguin gitu sampai malam, ini roadmapnya gimana gambarannya gitu untuk the next gitu. Tapi kurang lebih saya nangkepnya akan ada sebuah inovasi-inovasi. Dan kemarin saya di tempat ini ya diundang juga untuk melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Baja. Ya Pak. Jadi setelah 2015, 2019 kita mendorong beton, saya rasa betonnya udah mulai udah bisa ditinggal nih Pak ya. Maksudnya udah bisa jalan gitu. Ya, akhirnya saya mendampingi ke Asosiasi Baja dan melesat juga ya. Sampai sekarang alhamdulillah banyak pembangunan di IKN itu sudah menggunakan bilah-bilah baja. Ya, istana kita dipakai,
Dan itu kita pastikan dalam negeri semua, mulai dari produk sampai fabrikatornya dalam negeri. Ya. Dan kemarin kita sebelum izin Pak ya, mungkin prolog yang di sini melihat kemarin dari industri light steel mungkin ya, itu memiliki inovasi yang mungkin menjawab tantangan kita Pak. Ya, sehingga kemarin saya dimintakan untuk pendapat, saya rasa itu bisa menjawab tantangan 3 juta rumah yang kemarin sudah didiskusikan sampai setengah 7 malam ya Pak ya. Sengaja saya tungguin gitu. Ya, saya ingin melihat apakah nanti roadmap ke depan ini firm ya, kita bisa menjawab tantangan dan juga apa sih kontribusinya. Ya meskipun kalau dari tren data saya melihat Pak, ini naik sedikit dari 2014 Pak. Ya, balik lagi Pak ya, dari 80 pabrik turun lagi ya, declining sampai saya lihat kok 2015 sampai 2024 kemarin agak sedikit naiknya. Kita 2019 naik kenapa? Karena kita masukin di Renstra. Ya, kita paksa terus naik sampai berapa kapasitas Pak waktu itu Pak? 30-an Pak ya. 38 juta ton. Ya. Dari berapa Pak awalnya starting ya saat ini? 20-an ya Pak? 23 juta ton. Ya, saya masih ingat karena waktu itu kita plototin tuh datanya. Tiap tahun kita evaluasi, ya mau Pak Dudung juga mau Pak Hari, sampai kita buatkan profil, ya kira-kira. Nah ini yang nanti mungkin kita akan lihat tantangannya. Izin saya menyampaikan bahan yang sudah kami siapkan, lanjut. Nah ini apa sebagaimana yang diminta oleh panitia ya, kurang lebih nanti susunannya agak bergeser sedikit. Lanjut. Baik, ini kita melihat forecasting demand yang ke depan ya. Jadi kalau kemarin kita udah diskusi panjang dengan IAPI dan AP3I, kita melihat kira-kira di 2045 ke depan ya, kan kita melihat bahwa RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang ya, kita sampai 2045 Pak. Ya, mungkin kalau Jepang dia punya rencana atau Cina itu 100 tahun Pak. Ya, kalau kita biasanya 25 tahun ya. Nah, ini kita lihat per stagingnya ya. Ketika nanti 2025-2029 ini kan biasanya kita 5 tahunan Pak ya. Kenapa? Karena memang pergantian presiden gitu ya nature-nya. Nah ini kita melihat kira-kira apa sih yang dititipkan. Nah ini sangat penting nih Pak ya, kita membaca bagaimana itu terurai di rencana kerja pemerintah tiap tahunnya. Nah itu yang kita kawal. Nah sehingga itu kan sangat baik, saya menyampaikan ke Asosiasi Baja juga, ke Asosiasi Prikes, segera membuat roadmap. Ya kira-kira Bapak Ibu ini punya apa? Ya, ini mumpung semua sedang menyusun Renstra. Ya PUPR sedang menyusun Renstra Pak. Ya, tadi pagi saya di WA, bisa nggak diskusi pagi ini kita terkait supply chain? Saya bilang bisa tapi nggak hari ini. Ya, hari Rabu. Nah ini kita melihat bagaimana memang di 2025-2029 perkuatan fondasi transformasinya berbicara SDM dan infrastruktur RKPP di 2025 masih. Ya. Nanti kita lihat dari berapa sih anggaran infrastrukturnya. Ya, kalau kemarin di sesinya Pak Niko kemarin materinya sudah saya titipin di sana, tapi nanti mungkin bisa dibuka lagi Mas Ade ya, terkait bagaimana sih forecastingnya kebutuhan jumlah beton. Nah ini memang perhitungan beton, semen dan precast ini overlapping Pak kadang Pak. Ya. Jadi ketika kita bicara kebutuhan semen, semen itu lebih banyak kan dibutuhkan untuk beton ya, untuk pembuatan beton baik itu nanti infrastruktur maupun yang di perumahan. Ya. Kalau untuk infrastruktur, Asosiasi Semen sudah mengklaim bahwa infrastruktur itu hanya mengkonsumsi sekitar 30-35% dari konsumsi semen nasional yang sekitar 62-63 juta ton. Jadi 30% Pak. Lebihnya kemana? Lebihnya ke perumahan, rakyat membangun segala macam. Ya. Jadi kalau misalkan dikonversi saja 30 juta ton semen kita, ya, 30% dikali 60 sekitar 18-20 juta ton semen kita itu untuk beton. Nah gitu. Jadi nanti proporsinya bisa kelihatan Pak ya. Iya.
Kita nggak mungkin melihat, kok lewat ya, misalkan semennya sekitar 18-20 ya, nah betonnya mirip-mirip, nah ya kurang lebih sedemikian. Nah terus selanjutnya di 2000, ya lanjut Mas, ini ya di 2045 ini trennya ya yang sudah dicanangkan oleh Bappenas juga ini, ya. Jadi untuk infrastruktur itu kapasitas tampungan air ya, makanya kita mungkin akan PUPR akan membangun banyak bendungan tetap ya, bendungan. Terus untuk yang logistik itu kaitannya dengan konektivitas jalan sudah pasti ya. Terus nanti juga di perumahan ya. Nah perumahan, the next PUPR mungkin housing ya. Setelah 10 tahun infrastruktur itu dibangun, jalan, jembatan, bendungan segala macam, the next is housing soal menurut kami ya. Sehingga tidak salah kalau misalkan memang targetnya 3 kalinya Pak ya. 1 juta backlog kita kemarin 3 kalinya. Nah pertanyaannya bagaimana metodenya gitu. Kita tahu nih para precaster sudah menyiapkan nih ya, menyiapkan dari Lightsteel juga kemarin sudah cukup bagus ya di sini. Mereka menyiapkan bagaimana pilihan-pilihan ya. Jadi masyarakat itu harus diberikan pilihan, tidak bisa dipaksa misalkan dinding itu harus beton semua misalkan ya. Kami paham ya, untuk beberapa mungkin yang kemarin bilangnya apa Pak? Prasejahtera ya, Pak siapa Pak Zulkifli ya, mantan pimpinan kami juga di Bina Marga ya, menyatakan iya. Nah cuman hanya saja ini trennya ketika kita bicara teknologi ya, di luar itu teknologinya udah biangnya teknologi Pak ya. Ibaratnya gini Pak, kita masih ngintipin bulan tiap kalau mau lebaran ya, orang luar udah sampai ke bulan, gitulah ya perbandingannya ya, antara bumi dan bulan gitu ya, bukan bumi dan langit lagi, bumi dan bulan. Nah ini kemarin juga begitu ya, mitra kami yang di Baja itu melakukan kolaborasi yang menurut saya apik sekali ya. Mereka berkolaborasi dengan teknologi luar, cuman dibawa tuh industrinya ke Indonesia, suruh bangun pabrik di Indonesia, keren. Ya, silahkan, nggak apa-apa, kita adopsi dulu Pak. Nah gitu ya. Nah ini yang nantinya kita akan lihat di mana ruang-ruang itu ya tidak melulu untuk mengisi diisi oleh beton misalnya Mbak ya, tapi baja. Nah mereka mixing itu ya, kemarin itu untuk dinding, panel dinding ya dibuat kayak honeycomb gitu per paket, itu sangat ringan, di dalamnya itu ada mortar Pak, beton ringan, jadi dipakai. Dan di Australia itu sudah buat untuk high rise building ya, goyang aman, nah gitu Pak. Nah nanti mungkin to be debate ya, to be discuss dengan teman-teman untuk steel, dan saya rasa itu titik temunya. Nah kan kita nggak selalu melulu kompetisi tapi kolaborasi. Next. Nah untuk yang infrastruktur di teknokratik tadi ya, dalam rangka tadi masih hampir sama ini per 2029-nya dari baseline-nya berapa ke 2029 ini nanti Bapak Ibu bisa membaca ya secara langsung. Nah lanjut kita ke PUPR. Nah ini yang kemarin sudah dicanangkan kira-kira jangka panjang di Bina Marga itu apa? Ya target-target kita tentu saja untuk mengurangi downtime ya pada saat di jalan misalkan. Nah itu dari 2030 ke 2045 itu lumayan jauh sekali ya ininya ya. Targetnya tinggi ya, 1,7 ke 1,25 itu berapa kilometer jalan yang harus kita buka. Itu untuk bidang jalan, artinya selama ini ketika kita trennya adalah membangun jalan tol itu berupa rigid pavement ya. Bisa jadi yang udah rigid pavement ini sekarang kita dorong untuk penggunaan aspal ya, fleksibel di atasnya mungkin menggunakan aspal buton. Nah ini kita dorong juga nih penggunaannya. Terus untuk keciptakaryaan, ini keciptakaryaan perumahan sudah pasti banyak membangun housing ya ke depannya. Karena tentu saja setelah mungkin nanti kita bangun KIPP ya, Bapak Ibu kalau udah ada yang pernah ke IKN, Pak Dudung kapan terakhir ke IKN Pak? Setahun yang lalu ya, sudah beda banget Pak ya, sudah ya kita udah mau yang KIPP-nya ya sudah terlihat lah Pak, buildingnya sudah ini, meskipun beberapa
lokasi ya untuk kantor-kantor kementerian. Nah itu kan ring 1 Pak ya. Nah bagaimana untuk yang zona 2, zona 3, zona selanjutnya itu 2000 sampai 2045 Pak. Kita bangun itu mungkin di masyarakat, lu kan sampai 2045 ya gitu. 2000 ini aja Oktober mikirnya gitu Pak. Padahal ya pemerintahan saat ini Pak Jokowi itu menghantarkan gitu loh Pak. Menghantarkan kayak ke pintu gerbang kita kemerdekaan gitu ya. Nah ini nih udah disiapin nih. Nah, tinggal nanti dilanjutkan untuk pembangunan keduanya. Meskipun beberapa kemarin itu saya melihat sudah banyak developer yang mulai dari Surabaya segala macam sudah mulai mengklaster-klaster Pak. Ya, oh ini mau dibangun ini udah, itu berkembang. Masuk juga pengembang dari mall-mall ya. Biasanya 2 itu ya kalau ada housing udah pasti kebutuhan untuk hotel dan mall. Untuk yang lain SDA tetap ya kita mungkin khususnya pada pembangunan penyiapan air baku dan juga irigasi rawa. Lanjut. Nah meskipun secara estafet di tahun 2019 ya mau awal 2020 kemarin kita menetapkan 10 tahun nih ya bahasa kita tuh visium ya di PUPR. Artinya visium itu adalah visium gabungan dari visi dan museum. Artinya ketika produk konstruksi itu telah terbangun ya itu menjadi sebuah prasasti yang peninggalan gitu, monumen gitu ya. Jadi monumennya. Jadi legasinya apa gitu. Kita harapkan seperti itu. Tidak hanya konstruksi terbangun tapi tidak berdampak apa-apa. Itu maunya Pak Menteri seperti itu. Jadi target kita sudah ketiga ini ya. Mungkin nanti perumahan juga secara khusus ya. Mungkin trennya kemarin juga diinfokan ya Pak, mungkin masih bocoran halus gitu ya. Siapapun lah nantinya ya apakah digabung, masih gabung, dipisah segala macam ya silakan. Ya tapi kita punya target untuk yang 100% smart living, nah ini hunian cerdas ya. Kita udah bicara sustainable Pak ya, dari udah lama. Dan kemarin kita sangat senang sekali berapa kali diundang Pak Dudung juga oleh Kemenperin Pak ya. Kita bicara industri hijau ya, industri carbon trading segala macam. Yang sudah duluan melesat di steel Pak. Ya, industrinya sudah banyak yang mandatori karena udah 2023 kemarin sudah harus beberapa SIH ya, selanjutnya di beton. Lanjut. Ini nanti bisa dibaca. Nah, untuk penganggaran ya ini kita lihat ya Bapak Ibu, memang di 2024 ini kita puncak ya. PUPR itu hampir 160 triliun ya 2024 persis. Itu pagunya 169. Per kemarin saya lihat itu hampir 160. Artinya melesetnya sedikit. Nah, ini kan rencana ya. Ya. Jadi antara target PDB-nya dan pagunya itu sudah mendekati ya. Dan di 2025 memang kita startingnya 75 triliun. Ya, starting. Kenapa saya bilang starting? Karena biasa transisi ya. Setiap transisi itu kita turun dulu baru terus naik. Nah kalau diperhitungkan berdasarkan rancangan teknokratik kita di 2005 sampai 2029 itu kalau kita masih mau terhadap PDB itu sekitar 20%-an misalkan gitu ya. Nah itu setara dengan hampir rata-rata 200 triliun. Ya. Tergantung nanti arah Pak Presiden terpilih terlantik ini bagaimana ya. Nah itu kebutuhannya kurang lebih ya sekitar 824 triliun. Ya kalau kemarin itu 824 triliun, saya coba hitungkan itu sekitar berapa ya? Berapa juta kemarin itu Pak? Yang sampai, itu 2025 Pak. 2025. Ini kan 5 tahun Pak. 5 tahun kurang lebih kebutuhan beton precastnya itu sekitar 14 juta ton. Kalau nggak salah ya. 14 juta dibagi 5. Ya. Ini optimisnya Pak ya, kemarin kan kita ada optimis, ada realistis ya, ambisius boleh gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau misalkan nanti ini data-data makro yang kita sampaikan ini bisa menjadi perencanaan Bapak Ibu nanti ke depan, nah ini kita akan tiap tahun ini nanti ke depan kita buatkan kayak semacam business matching Pak. Nah ya, jadi baja dan beton ini saya jadikan pilot project. Jadi misalkan Pak Dudung bisa, Pak Andes nanti di awal tahun kita kupas berapa kebutuhan beton dari paket yang sudah tender dini.
Nah, kan kita kan Oktober tender dini nih, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Januari kita udah mulai sampaikan precast-nya, by time by zone. Oh, paket-paket sana Pak, pemenang tendernya ini siapa, kebutuhannya kapan, nah akan kita minta. Ya kan? Precast-nya apa saja? Kalau ada precast, ya. Kalau ada precast. Kalau nggak ada, ya usulin, gitu Pak. Ya, mudah-mudahan. Oke, kurang lebih kayak gitu, selalu. Nah ini, ya perbandingannya sengaja saya buatkan perbandingan 2024, 162 kita startingnya. Bapak Ibu, memang di tiap awal indikator anggaran kita, itu kayak misalkan tahun 2024 ini, kita startingnya itu adalah 123 triliun. Ya, paling besar. Starting awalnya 123. Biasanya di bawah 100, 90. Ya, ini udah 123 sehingga berjalan revisi tambahan kan gitu ya. Kalau Pak Presiden enak Pak, ya kan? Saya bangun ini, ya udah PU yang bangun tambahin gitu. Jadi sehingga ada direktorat khusus di Cipta Karya itu tugas fungsinya nggak ada. Ya. Karena direktif presiden. Gitu. Presiden minta pasar dibangun, ya itu kerjaannya. Ini dibangun, ya itu kerjaannya gitu. Tusinya nggak ada, tusinya direktif presiden. Apa yang diminta harus terbangun gitu Pak maksudnya. Ya, itu ada di prasarana strategis Cipta Karya. Nah, ini kurang lebih ya bisnis proses kita ya, pembangunan mulai dari belanja modal dan belanja barang. Kita pisahin ya untuk pembelanjaan infrastruktur. Oke, ini mungkin apa yang perlu Bapak Ibu pahami dari bisnis proses di PUPR. Lanjut. Ya, ini tahun 2025 RKP-nya sudah ditetapkan tadi ya. Jadi SDM berkualitas, infrastrukturnya. Nah, kita bahas di infrastruktur nih. Gitu ya. Nah, ini memang transformasinya selalu kita masuk di RKP itu transformasi ekonomi Pak, percepatan pembangunan ya. Bapak Ibu perlu secara makro perlu tahu bahwa infrastruktur terbangun ya, itu kontribusi terhadap PDB-nya ya, generate-nya itu kita kontribusinya nggak pernah di bawah pertumbuhan ekonomi, selalu di atas ya, rata-rata sekitar 10% terhadap kontribusi PDB ya. Pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,6 ya. Katanya kemarin pengamat, oh kalau targetnya 3,6 itu autopilot gitu ya. Ya benar juga kali ya. Artinya nggak perlu ada pemerintahan, 3,6 itu jalan sendiri. Harusnya double. Nah, tantangannya kan gitu ya. Sekitar 7. Nah, itu udah mulai mantap. Nah, terus infrastruktur digital ya. Nah, sehingga beberapa kayak khususnya di IKN kita sudah menggunakan metode-metode BIM ya, yang memang merekam ya mulai dari perencanaan kita sampai pelaksanaan itu terdekam dalam sebuah metode building information modeling ya. Kalau ada Pak Hari, mungkin Pak Hari sama saya pernah waktu itu di Munchen itu kita ke Tekla pertama 2013 ya. Tapi saya concern saya waktu itu adalah setelah mereka memperkenalkan teknologi BIM-nya untuk strukturnya ya. Setelah itu kami dikenalkan oleh manajer rantai pasoknya. Saya senggol Pak Hari. Pak Hari ini kalau ini dibawa Pak Hari ke Indonesia dan mereka membawa rantai pasoknya, saya nggak ikhlas. Ya, kenapa? Mereka bawa tuh ya panelnya dari Jerman, ya kan segala macam. Segera diadopsi. Makanya saya membangun digital supply chain-nya itu di PU untuk melakukan pencatatan. Registration melalui sistem informasi materi peralatan SIMPK namanya. Ya, ini Pak Dudung perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu segera untuk melakukan pencatatan di sistem kami. Produk-produk Bapak Ibu yang memiliki sertifikat TKDN, ITEMAS, terus yang kedua lulus uji. Ya, kalau sudah ada SNI-nya kemarin 9 SNI berapa Pak? 9156, 9157. Ya, baru 2 komponen. Ya, sama. Nah, nyusul 3 alhamdulillah. Udah ada SNI-nya selesai? Belum Bapak Ibu. Ya, LPK-nya siapa? Lembaga penilaian kesesuaiannya yang melakukan sertifikasinya. Udah ditunjuk Pak? Baru dibicarakan. Masih ada PR lagi. Ya, SNI-nya sudah, belum ada lab yang bisa menguji, ya belum jalan. Terus Bapak Ibu udah semangat gitu ngecapin SNI, ditangkap Pak. Ya. Jadi tolong ini dipahami, banyak produsen yang belum paham. Ini harusnya tugasnya BSN, tugasnya Kemenperin. Ya, tapi kami lagi yang jalan, nggak apa-apa. Nah ini kami perlu sampaikan ya. Terus untuk yang percepatan infrastruktur IKN. Ya, Bapak Ibu tentu saja
kemarin banyak yang menyatakan itu banyak APBN. Pertanyaannya Bapak Ibu, bangunan pemerintah strategis seperti Istana Presiden, kantor Presiden, yang di sana itu nanti banyak orang-orang yang VVIP istilahnya Bapak Ibu ya, yang banyak mungkin rahasia negara di sana, itu kalau bukan diintervensi dengan uang negara, itu masa asing misalkan gitu ya, masa investor ya, sehingga kerahasiaannya itu yang mungkin kita jaga ya, sehingga mungkin itulah pertimbangannya kenapa mungkin stimulusnya itu APBN dulu ya. Ini terlepas debating mana APBN mana yang swasta ya, ini tetap. Nah nanti mungkin fase kedua, fase ketiga barulah kita mulai ya. Mungkin visionernya seperti ini ya. Kalau misalkan dulu di sini BSD Bapak Ibu ya, siapa yang mau tinggal di BSD dulu 15 sampai 20 tahun yang lalu, mungkin dibilangnya tempat jin buang, tempat jin buang. Iya, nggak ada kan. Cuman seorang Ciputra yang bisa melihat atau yang lain. Dibeli semua berhektar-hektar, baru kita datang. Nah sama seperti IKN mungkin ya. Mungkin presiden melihat mungkin yang kita bangun saat ini begini, pindahan rumah ya. Tapi kalau kita pindahnya nanti 15 tahun ke depan, ya mohon maaf udah ring beberapa, harganya udah meningkat. Begitulah kurang lebih ya. Nah, ini kesempatannya untuk kita berinvestasi mungkin di sana. Lanjut. Nah untuk yang 2025 nih ya, breakdownnya kemarin itu sekitar 500 ribuan. Ya, 500 ribu kecil nggak Bapak Ibu? Kecil ya? Kecil ya Pak? Kan kapasitasnya tadi udah 20-an ya, 25, 26 ya. Ya. Nah inilah fungsinya roadmap nanti Pak, mengenerate gitu. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Diusulkan. Ya, diusulkan. Kalau tidak, ujungnya konvensional lagi Pak pilihannya. Ya, ready mix, utak-utak gitu. Ya. Terus di lapangan ready mix-nya terbatas, rebutan. Ini yang terjadi di IKN saat ini. Betul, ya. Istilahnya dalam quote unquote-nya diperkosa ya, mohon maaf ya bahasanya. Ya 18 batching plan untuk melayani KIPP yang sedemikian, kanan membangun, sini membangun, sana dipakai, kebayang. Makanya ini kami diminta untuk melakukan koordinasi kembali ke Provinsi Palu untuk meminta bantuan mengirim batu pasirnya. Ya. Problemnya ketika demand tinggi apa yang terjadi? Harga material naik. Kita syaratkan TKDN yang dalam negeri jual mahal, dinaikin, mulai mengerek, rek. Ini akhirnya apa? Bersaing sama yang impor. Ya. Penyedia jasa kami bilang, Pak, ini yang dalam negeri TKDN udah mulai merangkak naik. Ya, yang impor malah turun, nih gimana nih? Versus. Itu jadi problem juga. Ya, sehingga kami melihat pasokan batu pasir. Kira-kira kalau bikin beton itu butuh nggak Bapak Ibu? Batu sama pasir. Hah? Emang mau digantiin apa? Hah? Nah ini menjadi tantangan ya. Rantai pasoknya sekali lagi kita udah prioritaskan. Oke lanjut ya. Nah ini untuk IKN kita juga spill ya 2025 ya, masih ada beberapa pembangunan yang berlanjut tentu saja ya, karena belum semuanya, terutama untuk pembangunan komuter. Berapa menit lagi Pak? Ini Pak. Oke lanjut ya. Nah kemarin dari beberapa informasi di sebelah ya, trennya adalah untuk pembangunan 2 menit lagi. Oke. Pembangunan volumetrik ya, sangat baik ya. Kita kalau dari contoh sudah banyak Pak ya. Di China itu bangun sedemikian. Nah, tinggal nanti di sisi perencanaan kita diadopsi apa enggak Pak? Gitu ya. Jangan sampai nanti industri kemana, pembangunan kemana, sehingga memang perlu dampingin betul Pak. Kalau bisa dijadikan model. Ya saya juga bingung ya, kemarin yang di tower-tower kita itu cuman fasadnya doang Pak ya. Kemarin kan yang perumahan bilang ya. Iya baru fasadnya untuk modular ya Pak ya. Iya. Itu juga ngangkatnya nunggu listrik Bu. Emang tower keren nggak pakai listrik? Hah?
Emang tukangnya ngangkat kuat? Ya Pak ya. Kemarin kita rapat ya. Problemnya listrik benar Pak. Ya kita bangun baru di Kalimantan. Belum lagi saya ceritain saudara-saudara kita bangun di Papua. Ya, bangun di Papua. Jalannya emang udah ada. Mereka masuk hutan. Ya, eskavatornya itu dikebiri dulu Pak. Ya, dimutilasi. Ya, baru mereka angkat helikopter. Nah, tuh bayangin. Mereka mau tukeran Pak sama kita. Tukeran dong Jawa ke sini bangun gitu, tukeran. Oke, ini modular yang memang kami mendorong ya. Upayakan nanti ini bisa masuk menjadi sebuah opsi Pak. Ya, opsi ya. Kita balik lagi ya. Kalau kemarin saya mengatakan di diskusi sebelumnya versus dengan kualitas. Benar Bapak Ibu ya. Ini di baja pun seperti itu ya. PEB, pre-engineer building ya itu banyak masuk ya di baja. Pabrik baja kita akan bilang, Pak ini tolong Pak, kalau tidak dibendung kolaps kita. Kenapa? Masuk langsung Pak. Cuman the questionnya, mereka sesuai dengan spek kita apa enggak? Nah itu yang nanti mungkin saya titipkan ke Pak Dudung. Ya, mereka bermain speknya salah-salan Pak. Kalau kita SNI, ya besinya full segala macam. Kalau disandingkan mereka sama dengan SNI, itu harganya mungkin lebih mahal, jauh Pak lebih kita. Nah ini jangan sampai kita tertipu. Ya, mereka tampilannya bagus segala macam, harganya murah, kita di sini dipaksa untuk SNI Pak bener ya, paksa SNI. Nah nggak sama, kita kualitasnya superior, mereka versus dengan tampilan yang bagus mungkin kualitasnya di bawah kita. Nah ini menjadi catatan ya, jangan sampai nanti kesannya produk Bapak Ibu yang diproduksi sesuai NSI itu mahal. Gitu ya, kan taunya kan ujungnya ya Pak, ini berapa ya. Ini berapa? Kok murahan ini? Mereka under spec. Nah ini mungkin nanti kita to be discuss. Lanjut. Nah untuk SKKN ini kemarin kita udah diskusi ya Pak khusus ya. Disampaikan udah ada 2 nih ya, permen tenaga kerjaan untuk menyusun ini ya, kita mengacu juga ya. Ada nomor 2, ada nomor 3 2002. Nah yang satu tata caranya, kita lihat flow-nya. Mungkin nanti kalau misalkan usulan baru dan alhamdulillah udah ada 2 ya Pak ya SKKN ininya ya. Ya lanjut nih. Ini tata caranya ya. Ini ada direktorat kami ya kemarin mungkin di direktorat KPK namanya ya, kompetensi dan produktivitas konstruksi. Ini menggawangi ini ya. Untuk tahapannya, usulannya tentu saja untuk SKK ini kita sudah ada berdasarkan permen tadi ya. Lanjut ya. Terus ini kemarin infonya ya sudah ada. Kami juga mendengar ya Pak Dudung juga beberapa kali sudah menyatakan selalu mendampingi. Ini benar ya. Bapak Ibu ya, kalau di luar yang menyusun SKKNI atau menetapkan standar itu sudah asosiasi ya. Enggak semuanya sekali lagi tergantung dengan pemerintah. Ya mungkin kita akan mendorong kalau asosiasinya sudah terakreditasi mungkin ke depan. Nah, nanti perannya nih Pak ya, susun standarnya. Kan yang tahu kan Bapak Ibu. Ya sama kayak di baja. Ya saya mendampingi, yang tahu baja ini nanti sambungannya seperti apa segala macam Bapak Ibu. Ya, kita nggak apa-apa dengan expert kita yang hasil ya. API service asosiasi Pak. Itu dipakai di migas di mana-mana. Bukan dari pemerintahnya, association. Nah, tapi asosiasi yang mana? Asosiasi yang terakreditasi. Nah, kalau AP3I sudah Pak ya? Dari berkaca AP3I saya mendampingi di baja kemarin, YCC sudah Pak. Alhamdulillah kiprahnya sudah berjalan. Nah ini untuk peran asosiasi. Memang Bapak Ibu untuk asosiasi rantai pasok ya kemarin itu ini saya coba berjuang untuk mengusulkan kita bisa 2 Pak. Ya 2. Jadi kalau sekarang itu kita hanya privilege-nya bisa mengusulkan sebagai pengurus KLPJKan selesai berdasarkan permen 10 ya Pak. Permen 10. Nah, kalau sekarang mumpung sedang ada revisi substansi PP, nah ini kalau nature-nya asosiasi rantai pasok ini dia ada ahli, YAPI, ada industri, AP3I. Ya, AP3I ini itu bisa jadi nanti membership-nya itu tidak hanya dari produsen kan Pak? Ya, benar ya Pak?
mungkin ada per orang segala macam. Nah ini yang saya dorong duluan di Baja, ya. Mereka ada keanggotaan membership utamanya adalah dari produsen. Produsennya itu fabrikator, bukan produsen bajanya. Kalau produsen bajanya itu ada ISIA namanya, Indonesian Iron and Steel. Nah kalau ini mereka gabung. Nah karena bergabung itu, saya kemarin untuk menitipkan itu mengusulkan, oh ini bisa dua sebagai kekhususan, bisa membentuk LSP dan LSBU. Wah keren, kedepannya gitu Pak. Ya, fungsinya apa? Melakukan verifikasi ke anggota. Bapak Ibu mohon maaf, ini kenapa kami membangun sistem digitize untuk pencatatan. Kami memahami di Kemenperin itu KPI-nya semakin banyak industri semakin bagus, benar nggak? Ya. Tapi pelaksanaan di lapangan siapa yang ngawasin? Mau yang sudah standar sama yang nggak standar bersaing, ya masuk ke proyek, benar nggak? Ya siapa yang apa istilahnya mengawasi? Nah ini kan problem. Nah ketika nanti itu dari hulunya saya akan lakukan istilahnya verifikasi validasi, nah gitu ya. Udah penyedia itu kita paksa dan sistem kami ini akan diadopsi di e-katalog versi e-katalog ya Bapak Ibu ya, versi 6.0 yang terbaru yang dikelola oleh Telkom nantinya, berbayar. Ya, tapi kemarin saya sampaikan untuk yang sudah tercatat di sistem kami privilege, free, saya minta. Bisa nggak? Karena saya lakukan validasi. Karena di katalog itu tidak Pak, daftar gratis masuk. Masuk. Jadi mau yang standar, mau yang enggak, ya. Nah kalau mau masuk project kita filter harus Pak lulus uji. Nah itu, ya. Sehingga kenapa? Persaingan usaha sehat. Kita paham di lapangan di masyarakat silakan memilih, ya. Masa kita paksa misalkan bangun rumah, ya, yang rumah-rumah sederhana kita paksa beli betonnya beton standar kualitas tinggi kan tinggi Pak, ya. Masyarakat bisa, tapi kalau mau masuk infrastruktur, gitu. Kita udah ada amanatnya Undang-Undang 2 Pak, mewujudkan K4, ya, keamanan kalau di breakdown, itu ujung-ujungnya adalah kualitas, ya, safety segala macam. Nah kalau kita bicara itu, masa iya Bapak Ibu yang memproduksi sesuai SNI harus disandingkan dengan industri yang tidak, ya, bikin ISO-nya aja udah berbiaya, Pak. Bener ya? Bikin pabriknya aja udah berbeda. Sama-sama bikin beton nih. Kan gitu Pak ya? Gitu. Bahkan kemarin di Baja itu sama menanyakan, Pak problemnya fabrikator dengan yang menjual jasa. Itu. Yang fabrikator itu sering kalah. Masa yang menang? Gitu. Yang nggak punya workshop. Ya, mereka engineering saja misalkan. Ya nggak masalah. Ya. Bersaing saja dulu, ya. Tapi seharusnya harga Anda lebih murah dong. Gitu. Nah, problemnya juga yang jasa engineering mengklaim TKDN-nya yang punya pabrik workshop ini kan. Nah, ya kan? Nah, ini mekanismenya. Nah, ini to be discuss nanti Pak ya. Lanjut saja. Nah, ini kita harapkan sinergi Pak, kita selalu pentahelix, kita dorong asosiasi sebagai mitra kerja kita, ya akademisi, ya mulai dari Pak Hari Nugraha segala macam, kita juga mengundang selalu lembaga sertifikasi profesi, ya silahkan nanti LSP, LSBU ya, bahkan nanti asosiasi rantai pasok kita dorong bisa lah dua-duanya, ya karena bisa mumpuni kok. Dan yang terakhir tentu saja kita perlu media. Nah, sehingga saya sangat senang nih kalau setiap kegiatan dari AP3I tadi sudah sadar, Instagramnya follow dong. Nah, mana Mas Ade? YouTube-nya ini dong, itu bagus. Ya, sehingga itu bagian dari kolaborasi kita. Bapak Ibu itu dilakukan oleh negara-negara maju kok. Kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Demikian Pak. Saya rasa sudah habis ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andias yang telah membawakan materinya dengan sangat komplit. Dan ada beberapa PR untuk AP3I ini kayaknya nih. Ya, kita harus bekerjasama memang Pak Andias, terima kasih. Jadi pointernya sudah kami dapatkan Pak, terutama bagi teman-teman yang belum jadi anggota, udah jadi anggota tapi belum jadi
mengisi SMPK ya Pak ya. Itu wajib Pak, karena nanti sebentar lagi ketika pengadaan tadi oleh LKPP itu akan didapat dari PUPR, dan PUPR harus terdaftar dulu di SMPK ya kalau nggak salah itu. Kemudian yang kedua pointernya adalah kemarin isu berkembang yang ada potensi pasar 27 juta kurang lebih masyarakat prasejahtera yang akan isunya akan diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang karena didanai oleh informasinya ya, didanai oleh sebagian oleh pemerintah untuk awalnya sebagai modal aja. Tapi nanti di dalam pelaksanaannya akan didetailkan lagi dengan tentunya PUPR sebagai regulator Pak. Nanti mohon arahannya, Precaster sebagai penyedia, dan nggak apa-apa Pak, kita dibantu sama baja, nanti kolaborasi ada baja dan beton, silakan ya, nanti mana yang lebih baik untuk perumahannya tadi ya. Bersaing untuk lebih baik itu menurut saya positif ya. Dan kebetulan saya lihat di sini juga hadir dari PLN Pak, Ibu Veronica dan Bapak Munsewu. Jadi kami juga kemarin sebelumnya Bu, kita diberi kesempatan oleh PLN untuk bekerjasama. Jadi PLN ini punya data 27 juta tadi Pak. Nah sekarang tinggal mensinkronkan lagi, jangan sampai nanti pas masangnya rumah modular itu nggak ada listriknya kan. Ya udah kita deketin di situ aja, kemudian depo-deponya yang akan mungkin dibuat secara bulog ya, bulog papan. Jadi produsen memproduksi, kemudian mereka akan membeli, ditaruh di stok-stok tadi. Itu ada 1 juta potensi di kota, 2 juta ada potensi di daerah-daerah pelosok. Tinggal nanti kita koordinasi dengan PLN untuk lokasi yang stoknya tadi. Dan saya masih ingat ini PR buat Bu Novi ini Bu, karena kita harus nyiapkan untuk MNL 116 precast. Jangan sampai apa yang digadang-gadang sama Pak Andias, mutu number one ya. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat pracetak, tapi mutunya asal-asalan. No, kita harus berdasarkan atas mutu yang baik, safety. Tentunya nanti dibuat tata cara MNL 116 versi Indonesia Bu Novi ya, kita siapkan nanti. Tentunya nanti juga SKKNI-nya dengan Bu Rani kemarin sudah koordinasi, kita siapkan juga, kita kasih sertifikat Pak. Dan itu adalah kita punya istilahnya kekuatan untuk precast di masa depan Pak. Jadi kita meninggalkan precaster muda ini dengan menyiapkan sarana prasarananya, alat, teknologi, orangnya juga gitu ya. Dan nggak tahu nih Pak Andias sekarang masih di sini, nanti tahu-tahu ada di sebelah sana. Nah saya harapkan lebih baik lagi ya. Oke, itu mungkin saya buka untuk pertanyaan dulu. Ini ada 4 bagian, kita bagi. Mohon maaf ini kiri, ini sebelah kiri saya ya. Kita buka pertanyaan di sebelah kiri dulu, ada 2 baris dulu. Waktu kami berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Bapak atau Ibu? Oh ada, monggo Pak Kolis tolong loudspeakernya untuk Bapak Jake dari PLN. Silakan Pak. Sebutkan nama dan dari mana Pak Nyon Sewu. Ya baik, terima kasih Pak Dudung, Pak Andias. Saya Irwan Abri dari PLN. Ini kebetulan kami mendapat info adanya workshop ini Pak, sehingga kami turut bergabung di sini Pak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andias ya, terkait dengan program kerja proyek strategis nasional Pak tahun 2025 sampai dengan 2030. Ini kebetulan kami di samping menghasilkan listrik, itu ada yang kami hasilkan juga, kami menghasilkan abu batu bara Pak. Ini dari proses pembakaran di PLTU kami. Jadi potensinya di sisi kami itu setahun itu sekitar 3 juta ton abu batu bara Pak yang kami hasilkan itu. Sehingga tadi saya ingin menanyakan ke Pak Andias ya, kira-kira dengan program dari strategik nasional tadi itu seperti apa Pak untuk proyeksi pemanfaatan dari abu batu bara
dari PLTU Pak. Memang sesuai dengan konsep ini memang sudah berjalan Pak. Jadi abu batubara kami itu juga dipakai sebagai substitut semen, juga untuk bahannya di mix Pak. Sehingga ya dari sisi kami nanti dengan adanya program ini tentu saja kami akan juga ikut berkontribusi Pak kepada program-program pemerintah Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan ya dari PLN, PLN pusat nih Pak. Wah, tetangga nih Pak ya kita ya, Mabes Polri, tangganya Mabes. Baik, ini menarik sekali ya terkait fly ash Pak ya. Ada bottom ash, ada jadi pada saat kita menyusun Permen 7 Pak kemarin tentang pencatatan, ini salah satu usulannya adalah pemanfaatan abu terbang. Ya, ini sangat menarik nih. Jadi kita mendengar informasi penggunaannya itu saat ini sudah banyak digunakan untuk semen. Ya. Nah, semen itu juga saat ini sudah trennya karena dia diminta untuk komitmen GRK Pak, gas rumah kaca, memproduksi namanya semen ramah lingkungan. Ya, dengan produknya itu 2, PCC ya, Portland Composite Cement, dan PPC, Portland Pozzolan Semen, untuk menggantikan OPC, Ordinary Portland Cement, yang selama ini banyak digunakan di penggunaan beton. Nah, gitu ya. Nah, kita perlu diskusikan lebih lanjut nih Pak. Saya tertarik nanti mungkin kapan ya, nanti saya minta nomor Bapak. Ini saya gregetan juga nih. Ya. Saya nggak tahu apakah produksinya itu by anak perusahaan PLN atau langsung di bawah PLN, kita nggak tahu ya. Karena kan itu mungkin PLN itu pembangkit-pembangkitnya kan Pak ya. Gitu. Kami terus terang sudah diskusi dengan Asosiasi Semen yang mereka mengkomplain adanya praktek-praktek pencampuran penggunaan fly ash di batching plant. Ya. Idenya bagus Pak ya, untuk mengendalikan dari fly ash-nya. Memang fly ash atau abu terbang sudah dikecualikan di PP untuk B3, betul ya Pak ya. Hanya saja pengendalian ini perlu Pak. Ya. Karena kalau memang nanti dicampur kembali di batching plant, ya, yang notabene mereka menggunakan semen ramah lingkungan tadi yang sudah mengandung unsur fly ash-nya. Nah, ini saya nggak tahu nih secara ramuan beton ya, apakah itu bisa homogenes atau tidak. Nah gitu ya, karena memang concern mereka pada saat di mop fly ash tersebut, kemasannya itu bisa kemana-mana ya, ketimbang nanti ditampung di industri semen yang mungkin kilnnya atau proses mereka yang lebih rapi. Nah ini mungkin kita akan undang juga nih Pak. Ya, tadi 1 juta habisnya berapa Pak utilitas Pak sekarang? Oh produksi 3 juta, utilitasnya sekarang? Oh bisa menghabiskan, berarti udah nggak ada isu ya Pak. Cuman dalam kaitannya kita juga nanti ada penambahan PLTU Pak, penambahan unit. Dan juga nanti mungkin kalau memang kebutuhannya besar, kita bisa koordinasikan juga dengan IPP yang berada di lingkungan kita Pak. Baik, terima kasih tambahannya. Ya, baik. Ini sama seperti slag Pak, ya, di industri baja. Ya, kami paham bagaimana economic circular ini berjalan. Ya, sehingga di semen kembali lagi Pak, di slag baja itu juga banyak dipakai di industri semen. Ya, mereka juga ada dua jenis ya, iron making atau steel making mereka mendua. Nah, kalau untuk yang fly ash ini Pak, ya mohon nanti mungkin dari diskusi ya. Ini kalau memang produksinya akan bertambah seiring dengan penambahan power plant, ini kita nanti coba diskusikan asosiasi semen, asosiasi precast, dan juga para asosiasi batching plant ada Pak? Ada, PPRI.
Ada ya Pak? APBR ada Pak, nanti kita panggilkan. Batching plan ada Pak? Cocok, udah. Nanti kita jadwalkan dalam waktu dekat Pak. Ya ini kebetulan bisa nanti lewat saya, nanti saya akan usulkan kepada direktur. Ini biar kolaborasi Pak. Ya, karena sudah terbukti ya kan, by riset, by segala macam itu dipakai dan jalan. Ya, dan supaya tadi mungkin secara teknis tidak saling mungkin di lapangan nih Pak, di lapangan ya. Batching plan juga mungkin pengen mengurangi tadi ya penggunaan semen misalkan ya dengan mencampur ya, tapi yang punya semen juga komplain gitu kan, semennya kurang karena begitulah. Nah, nanti mungkin kita dudukin bersama ya Pak, mudah-mudahan monggo Pak, nanti izin panitia saya boleh dapatkan kontak-kontaknya, kita panggil di PUPR Pak, kita pakai. Terima kasih Pak. Baik Pak Andias, kita akan diskusi detail Pak, khusus untuk fly ash. Jadi fly ash ini memang kita perlukan Pak, apalagi kaitannya dengan Pak Rusman nanti SIH, standar industri hijau, kemudian kaitannya dengan performance SNI Pak. Sekarang kan mintanya itu halusnya kayak pipinya Raisa katanya Pak. Itu yang susah itu kan, harus dibedakin. Tapi istilah yang dibedakin tadi bukan dipoles ya. Memang kita dari bahan fly ash itu bisa lebih baik performance-nya. Juga suhu gitu ya, ini boleh nambahin nih Pak. Tetapi untuk itu harus materialnya ada standar sendiri Pak. Nah ini memang saat ini mohon maaf baru ditangani sama angkutan Pak, dari PLN-nya nggak pernah ngecek itu, mohon maaf Bu, Pak. Harusnya ada kriteria mengenai fly ash. Itu aja, nanti kita diskusi detail Pak. Saya kira karena waktunya sangat padat ya, dan ini tadi yang dibawakan oleh Pak Andias juga bagus sekali Pak, terima kasih informasinya mengenai pasar ya. Ini pertanyaan yang sebelah kanan kita keep dulu ya. Kita kasih aplaus untuk Pak Andias sekali lagi. Jadi nanti kita akan diskusi fly ash di next berikutnya. Ya, terima kasih Pak Andias. Baik, Bapak Dudung, terima kasih Bapak.